Nah, tadi apa yang sudah dilakukan akan diterapkan pelajaran di kelas matematika itu banyak sudah menggambarkan apa yang sudah kita desainkan ya teman-teman ya. Saat tanggal berapa ini kita desain 20 ya, tanggal 20 Januari 2026 di ruang ini juga ya kita mendesain bersama. Kemudian ada beberapa yang kita ubah tapi hanya berkaitan dengan istilah saja ya. Itu yang kemudian tadi sudah kita saksikan bersama penerapannya di anak-anak. Mungkin POV saya, POV-nya Bimo, POV-nya teman-teman pasti kita ada perbedaan di sana. Pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena kita memandangnya dari sudut yang berbeda-beda ya. Bisa jadi apa yang terlihat atau tampak oleh teman-teman belum tentu tampak oleh saya, seperti itu. Apa yang tampak oleh saya belum tentu tampak oleh teman-teman juga. Dan bisa jadi mungkin sudut pandang kita juga berbeda berkaitan dengan mensinkronkan antara apa yang sudah kita upayakan desain bersama dengan apa yang terjadi tadi gitu ya di kelas. Karena bisa jadi jauh berbeda atau mungkin sama gitu ya, sesuai skenario kita begitu. Atau mungkin ada prediksi jawaban semua yang kemarin kita coba prediksikan itu yang tadi nggak muncul sama sekali. Nah itu nanti bisa disampaikan. Kenapa? Karena kita kemarin pendesainnya kan bersama-sama, termasuk kayaknya nanti anak-anak pasti jawabnya kayak gini deh. Prediksi jawaban siswa seperti apa, prediksi bangun yang dibentuk oleh murid seperti apa yang muncul dari prediksi dengan kenyataan nanti bisa disampaikan juga. Seperti arahan dari Pak Arif tadi, kita nanti lebih kepada bagaimana anak-anak belajar gitu ya. Nah untuk awal memulai refleksi ini kami berikan kesempatan dulu kepada guru buka kelas yaitu Ustazah Dia untuk menyampaikan perasaannya. Boleh curhat. Silakan Ustazah Dia. Halo, sepertinya sudah mewakili gitu ya, cukup satu kata kita sudah punya bayangan gitu. Oke, terima kasih Saudara Suca, Bimo, Saudara Adit. Ini luar biasa karena 4JP itu langsung di saudara-saudara semuanya, jadi ya lumayan ngoyo karena juga anak-anak kan langsung gitu ya. Biasanya kami 30 menit itu kalau 2JP itu kami kasih jeda untuk silakan minum sebentar, silakan kalian lari-lari sebentar gitu. Jadi memang harus maraton seperti itu. Untuk pembelajaran yang istilahnya itu sedikit teori itu memang disukai anak-anak, terutama memang dalam satu kelas itu banyak yang kinestetik ya. Jadi kan barangkali sudah jenengan lihat semua, duduk lama pun mereka tidak tahan, ada yang macam-macam, ada yang buat pula apa dan itu yang itu memang tipe anak-anak kinestetik. Mungkin tadi dari 29 anak, tadi memang ada satu anak yang berkebutuhan khusus saja yang tadi sama dengan itu memang berkebutuhan mungkin tadi barangkali Ananda kurang jelas apa kata-katanya dan harap dimaklumi kan Ananda. Kalau menurut saya pribadi itu memang pembelajarannya menyenangkan karena memang tidak banyak hal yang harus saya sampaikan, jadi tidak terlalu banyak ceramah, anak-anak praktek, saya hanya menginstruksikan 1, 2, 3 gitu. Dan anak-anak bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Insya Allah jadi dari pertanyaan yang kita harapkan, jawaban-jawaban anak-anak yang kita harapkan itu kalau saya lihat itu insya Allah sudah terjadi begitu. Jadi mungkin ya itu lelahnya anak-anak di 4JP yang maraton, jadi mereka tidak tahan dengan
duduk akhirnya ya ada aja ulahnya seperti itu. Begitu cara kita. Ya. Oke, terima kasih Saudara Dia atas mengawali refleksi awalnya ya. Ini POV dari sisi guru buka kelas. Nah, nanti akan bertambah banyak nih inspirasi-inspirasinya karena kita nanti akan ada POV dari berapa orang nih? 20 lebih ya, 21 ya. 21 sorry yang menyiapkan POV-nya masing-masing. Dari sudut pandang bagaimana sih siswa belajar di kegiatan pembelajaran. Baik, sekarang kita mulai diskusi ya atau menyampaikan hasil observasinya masing-masing untuk kita dimulai dari atau siapa yang atau urut aja ya. Oke, mulai urut aksen. Mulai dari yang tengah mungkin ya. Saya kok belum hafal. Nanti urut ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haja Rashida dari SD Muhammadiyah 1 Bidang Sidoarjo. Alhamdulillah tadi bisa mengikuti kegiatan buka kelas luar biasa. Terima kasih sudah mendapatkan kesempatan untuk ikut bersama di kegiatan ini. Saya mendapatkan tugas untuk mengobservasi anaknya Akan kelompok 6. Iya. Ini saya menceritakan alamnya nih, atau secara keseluruhan ketika dia. Oh gitu. Oh gitu. Jadi tadi ada beberapa tahap nih. Yang pertama tadi ketika anak-anak diberikan bangun dan mereka mempunyai kesempatan untuk membuat bentuk sendiri. Nah ini Ananda Arkan tadi terlihat tenang gitu ya, kemudian memberikan ketika guru memberikan contoh, dia sudah mulai mencari contoh bangun yang serupa di dalam kelas. Banyak teman tetapi dia sudah mulai mencari bentuk-bentuk yang ada dalam kelas. Jadi sebenarnya dia sudah mulai memahami gitu. Kemudian Ananda Arkan ini masih kurang mendengarkan atau kurang memahami sih dari gurunya, sehingga ada beberapa tadi itu yang harus dituliskan dia tidak menulis, belum menyelesaikan dengan tugasnya. Kita itu pribadi, tugas pribadi. Lalu kemudian ketika sudah mulai berkelompok di tahap yang kedua tadi, ketika berpasangan, nah ini dia sudah mulai terlihat tertarik gitu. Meskipun belum ada komunikasi dengan pasangannya tadi, karena pasangannya itu berasal dari grup yang lain, perempuan, jadi mungkin dia sungkan atau merasa kurang nyaman gitu ya. Tapi dia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan ke dia. Nah di tahap yang ketiga, ketika berkelompok lebih besar, nah akan mulai terlihat antusias, sudah mulai berdiskusi dengan teman-temannya, itu sudah mulai memberikan idenya, sehingga kegiatan berkelompoknya dinamis sekali gitu. Dia sudah mulai mengambil peran, meskipun agak sedikit malu-malu karena ada beberapa teman yang sepertinya lebih leading gitu. Jadi oke, tapi dia berperan aktif di sana. Nah, ketika diberikan kesempatan untuk menjelaskan, dia memilih untuk memberikan kepada temannya seperti itu. Jadi mungkin masih ada apa yang masih belum pede gitu di dirinya akan. Nah, kemudian di tahap yang berikutnya di tahap keempat ini semakin membuat Ananda
semangat karena ada kata-kata robot. Nah, ini sangat familiar mungkin dengan dunia anak, sehingga saya lihat tadi sepertinya semua kelompok terlihat antusias untuk membuat robot. Tapi kemudian di kelompok ini karena diskusinya lumayan lama, sehingga ada beberapa yang belum tersusun. Ketika kelompok yang lain itu sudah selesai, di kelompok ini masih ada yang belum selesai. Nah, kemudian yang terakhir sekali, ketika merangkai beberapa bangun yang diberikan lebih banyak, ini saya kira kelompok 6 tadi itu masih belum mengarah seperti kelompok-kelompok yang lain yang sudah menggabungkan dan menyimpitkan beberapa bangun datar sehingga menjadi bangun yang baru. Jadi tadi itu masih terpisah-pisah bangunnya, tapi mereka punya alasan karena ini mau membuat bukit ya tadi itu, gunung-gunung gitu yang dijajar-jajar. Tapi mereka belum bisa belum menuliskan ciri-ciri dari bangun tersebut. Jadi grup yang lain sudah selesai, grup 6 masih belum selesai. Untuk lesson design yang sudah kita desain minggu lalu, insya Allah sudah 90% terlaksana di kelas ini dengan baik. Pastinya anak-anak apa yang dilakukan anak aja ya, begitu. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kalau misalnya nanti ketika menyampaikan kemudian ada hal yang sama dengan yang disampaikan, mungkin ada siswa yang sama gitu ya, dan kamu nanti bisa disampaikan sudah tersampaikan tadi begitu ya teman-teman ya, sehingga yang disampaikan cukup yang beda aja dengan yang disampaikan oleh anak. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ajeng Mas Pona dari SD Mangjaya. Ya. Di sini saya mengobservasi Khalif, Guntur, dan Ian dari kelompok. Untuk Ananda Khalif sendiri, menurut saya berdasarkan observasi tadi itu sudah cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berani tampil pada awal pembelajaran. Dia sudah maju untuk menunjukkan bagian mana sudut dan titik sudut dari bangun persegi panjang yang ditanyakan oleh Ustazah tadi. Kemudian untuk tugas yang pertama yang diselesaikan secara individu, Khalif masih membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dia itu belum bisa menyusun bangun datar yang diberikan untuk menjadi bangun baru. Namun pada saat tugas yang diberikan secara berkelompok, dia cukup antusias dan sudah berani untuk memberikan idenya mau dibikin apa bangun-bangun tersebut. Kemudian untuk Guntur, berdasarkan observasi tadi, Guntur itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ustazah tadi, baik secara individu maupun secara berkelompok, dia mampu menyelesaikannya. Jadi secara individu dia juga mampu untuk membuat bangun-bangun baru, meskipun membutuhkan waktu yang lumayan lama dibanding teman-teman yang lain, tapi dia mampu menyelesaikan. Untuk yang secara berkelompok dia cukup aktif, namun lebih aktif Khalif. Kemudian untuk yang Ian, pada saat mengerjakan tugas yang individu juga sama seperti Guntur membutuhkan waktu yang lama, namun dia juga mampu menyelesaikan menjadi beberapa bangun baru yang berasal dari gabungan bangun-bangun datar yang telah diberikan. Untuk tugas yang berkelompok, dia juga mampu memberikan idenya dan
cukup aktif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan. Perkenalkan, saya Ririn Agustina dari MI Muhammadiyah 1 Jombang. Hari ini saya observasi Ananda Sain kelompok 6. Ananda ini hampir sama dengan Akan, sama kelompok 6 juga. Di tugas yang pertama itu Sain tidak mendengarkan penjelasan ustazah. Instruksinya apa tidak didengarkan, sehingga waktu mengerjakannya anaknya bingung mau membentuk apa, sehingga dia melihat teman sebelahnya menirukan yang membentuk angsa tadi, dilihat kok sulit, akhirnya dibongkar lagi, dia niru temennya lagi yang sebelahnya, meniru membuat rumah dari rumah pohon itu, dan itu pun tidak selesai anaknya mengerjakannya. Terus untuk yang tugas kedua, ketika membentuk dari 2 bangun, ternyata dia salah paham juga. Dia membentuknya memakai 3 bangun, seharusnya kan 2 bangun bisa 1 lembar, dia pakainya 3 bangun datar, sehingga temennya itu ada yang menunduk, kok kamu 3 kan disuruh 2, sama anaknya dilepas lagi, terus ditempelkan lagi, dia berlari lagi. Terus yang tugas ketiga, membentuk miniatur villa, itu sebenarnya dia antusiasnya sangat aktif, mau memberi ide sama teman-temannya, tapi teman-temannya tidak mau menerima idenya. Oh dulu, aku mau ini, tapi tidak diterima idenya, itu saya. Terus untuk yang tugas yang terakhir itu anaknya lama-lama kayak bosan, terus sering menguap, teman-temannya hanya dibuat aja, kadang-kadang sampai disuruh ini kamu tempel ya, baru dia mau membantu. Itu sih yang saya. Ini sebentar ya. Kita punya 15 menit. Jadi saya putus ya. Ini mungkin ada hal temuan yang unik begitu, yang itu mungkin sangat relevan dengan apa goals apa yang kita sudah desain dari awal pembelajaran gitu ya. Goalsnya kan apa kemarin, aturan universal ya. Nah mungkin yang mengarah ke situ atau belum sampai mengarah ke situ, tapi lebih ke yang unik, tidak yang umum-umum begitu. Mungkin ada yang menemukan, bisa disampaikan. Sebelumnya itu kelompoknya sudah dibagi sesuai kemampuan atau Saya bagi secara acak saja. Saya lihat kalau di kelompok 5 itu kayaknya yang lebih tahu itu kan Ayu, yang lainnya itu kayak Yang karena satunya tidak masuk. Yang Kanaka itu ya, itu kan Kanaka itu yang bisa ngopeni Dika itu Kanaka. Tadi pagi WA namanya sakit ya. Wah, yang ngopeni Dika, yang bisa ngopeni yang Dika. Kanaka sama Yubi kalau kelompok yang tadi. Unik begitu, yang temuan-temuan unik yang itu muncul gitu di anak saya. Nah, Kelompok 1 kelompok tadi ya. yang itu segitiga itu tadi bilangnya seperti roket, itu kan unik. Yang pertama kan kepala itu bentuknya bilangnya pasti itu, kemudian badannya itu kotak, terus tangannya itu berbeda dengan satu yang lain, katanya untuk menembak kalau nggak salah tadi itu ya. Kemudian kakinya itu segitiga, untuk apa? Supaya seperti roket, bilangnya itu kan unik sekali. Kalau menurut saya itu tadi kelompok 1. Kelompok 1 ya. Gitu. Oke, ada lagi yang lainnya, silakan. Misalkan ada nggak dari anak-anak itu yang menemukan dia bentuknya ya itu aja gitu. Kan tadi berulang kali ya, berulang kali diberikan bentuk yang berbeda satu, dan sampai ada berapa kali penugasan kan? 5. Nah dari 5 penugasan itu ada nggak yang bentuknya itu
bentuknya bunga. Ada enggak ya? Ada ya. Banyak. Yang menemukan seperti itu berapa orang Bapak? Berarti cukup banyak ya anak-anak yang berpikir itu. Silakan, ada mungkin yang menemukan yang lainnya. Itu tadi yang kelompok ini kan membuat halaman rumah ya. Sudah bagus, ada rumahnya, ada pohonnya, ada benderanya. Tapi yang lucu di bawahnya itu ini bendera kapal. Iya, ada kapalnya. Kapal dengan bendera. Jadi di bawahnya itu kapal ada benderanya. Tapi di halaman rumah kapal di darat. Kurang kaya. Museum kapal. Berarti itu tersampaikan ya oleh anaknya. Bendera, tapi ini bendera kapal. Bawahnya dikasih tulisan kapal. Nah, yang di kelompok 2 tadi itu kan ada 2 kali